Apa itu new normal life? New normal life ialah perubahan perilaku tetap menjalankan aktivitas normal tetapi diikuti dengan protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19. Prinsip utama new normal ialah masyarakat diharapkan bisa menyesuaikan pola hidup yang baru. Kali ini aku akan memberikan tips and trick yang di masa new normal. Di masa new normal ini sesudah adanya COVID ini bukan berarti COVID-19 ini hilang, tapi kita mengantisipasi bagaimana COVID-19 ini tidak semakin menyebar luas di berbagai negara. Yang pertama ada 7 tips penting menghadapi new normal agar tubuh menjadi sehat. Yang pertama, selalu menggunakan masker maupun masker yang scuba atau buff atau masker-masker yang berbau dengan yang kesehatan itu yang pertama, untuk memperlambat dan mencegah penyebaran virus COVID-19. Yang kedua, kantongi hand sanitizer di setiap bepergian atau setiap keluar rumah. Bukan setiap keluar rumah aja, atau bisa dibilang dengan ketika setelah memegang sesuatu atau berkomunikasi dengan orang. Yang ketiga, bersihkan tempat dengan disinfektan. Contohnya membersihkan tempat dengan disinfektan ini contohnya pada lantai, barang-barang yang digunakan seperti kursi, sepeda motor, mobil, itu harus sering-sering dibersihkan agar memperlambat pencegahan virus corona atau yang bisa disebut COVID-19. Poin 2 tentang menjaga jarak ketika kita berada di luar rumah. Menjaga jarak idealnya ketika new normal ini yaitu minimal 1 meter atau bisa dikatakan antara 1 meter sampai 2 meter. Jarak ini sebagai jarak untuk menghindari penyebaran virus dari antar sesama manusia, karena virus tidak bisa terdeteksi melalui apapun, apalagi ketika ada seseorang terdekat kita yang batuk atau bersin. Kemudian ketika kita berada di angkutan umum, misalnya di kendaraan bus, kita harus menjaga jarak antar penumpang lainnya, yaitu mengosongkan satu kursi antar penumpang lainnya. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya penyebaran virus corona atau virus yang lainnya. Selain itu, ketika kita tidak berbagian tempat duduk, kita terpaksa untuk berdiri, dan karena untuk menghindari badan tergoyang atau terjatuh, sudah pasti kita akan memakai pegangan base yang di atas ini, semacam ini. Nah, semestinya kita tidak langsung memegang pegangan ini tanpa ada perantara lainnya, misalnya memakai tisu atau sarung tangan. Apabila tidak memakai tisu atau sarung tangan, dikhawatirkan nantinya sebelum kalian memegang ini, pasti ada orang lain dulu yang memegang ini. Kita tidak tahu apakah orang itu terkena virus corona atau virus yang lainnya. Dan untuk berjaga-jaga saja, kita tetap harus menaati protokol kesehatan dengan memakai tisu atau sarung tangan. Apalagi kita juga tidak boleh memegang secara langsung fasilitas umum, misalnya pegangan dari pintu atau pegangan apapun yang berada di kendaraan atau fasilitas umum. Himbauan terbaru dari Persatuan Dokter Paru Indonesia yang merespon pernyataan resmi dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO bahwa virus corona berpotensi untuk menular melalui udara, menjadikan kita untuk selalu waspada dan menjaga kebersihan. Memakai masker merupakan salah satu tindakan yang penting dan dianjurkan oleh pemerintah selain mencuci tangan dan menjaga jarak dengan orang lain. Masker berfungsi sebagai alat pelindung diri dan meminimalisir resiko terjadinya penularan virus corona. Sesuai anjuran Kementerian Kesehatan, terdapat 3 masker yang dapat kita gunakan, yaitu masker kain, masker bedah, dan masker N95. Bagi masyarakat umum, dianjurkan untuk menggunakan masker kain yang dapat dicuci bersih untuk digunakan kembali. Penggunaan masker sangat disarankan agar virus yang terdapat pada percikan air liur seseorang ketika ia bersin, batuk, ataupun berbicara dapat terhalang oleh bagian luar masker kita. Setelah digunakan untuk beraktivitas di luar, masker harus segera dilepas untuk dicuci. Dalam proses pelepasan masker, sangat tidak dianjurkan untuk menyentuh bagian luar masker, karena area tersebut adalah tempat menumbuhnya virus. Apabila area tersebut disentuh, maka akan memperbesar terjadinya kontaminasi tangan kita oleh virus yang terdapat di bagian ini.
Maka dari itu, proses pelepasan masker dari wajah dapat dilakukan dengan memegang tali pengaitnya saja tanpa menyentuh bagian yang menutup mulut. Nah, kemudian barang yang wajib kita bawa saat berada di kendaraan umum yaitu tisu kering. Nah, selain tisu basah, starter pack yang wajib kita bawa yaitu tisu kering. Tisu kering ini berfungsi saat kita selesai mencuci tangan. Kadang kita bingung, gimana cara mengeringkannya, sedangkan tidak ada lap ataupun hand dryer di sekitar situ. Nah, di saat itulah fungsi tisu kering, yaitu untuk mengeringkan tangan kalian yang sedang dalam kondisi basah. Selain itu, tisu kering ini juga berguna saat kita ingin menyentuh wajah, ingin menyentuh area wajah. Akan tetapi, kondisi tangan kita sedang tidak dalam keadaan steril. Kita lupa membawa hand sanitizer, kita lupa untuk mencuci tangan. Tapi kita sangat teringin menyentuh area sekitar wajah. Nah, kita gunakan tisu kering ini untuk melap bagian wajah yang kita ingin sentuh. Misal kita ingin menyentuh dahi, kita sentuh menggunakan tisu secara perlahan. Dan tips menggunakan tisu ini, gunakanlah tisu yang lembut dan ringan agar kulit kita tidak iritasi. Eits, hanya sampai di situ. Tisu kering ini sangat-sangat berguna saat kita berada di kendaraan umum. Kita tidak sengaja menyentuh bagian pegangan bus. Oleh karena itu, perlu adanya starter pack yang wajib kita bawa, yaitu tisu kering. Tisu kering ini bisa kita gunakan, kita ambil sebentar, kita bisa gunakan, kita tempelkan bagian pegangan bus. Nah, seperti ini, agar tangan kita tidak terkena langsung atau tidak menyentuh langsung dengan benda atau barang-barang di sekitar Anda. Di dalam kondisi new normal ini biasanya kita kan sering berpergian tuh, entah itu ke pasar ataupun ke tempat-tempat umum gitu kan. Jadi kalian harus selalu membawa hand sanitizer. Kan hand sanitizer ini kan gampang banget sih penggunaannya, kayak cuma tinggal disemprot doang, habis itu tinggal diusap aja gitu kan. Dan juga hal ini untuk memberikan rasa aman dan nyaman untuk bukan hanya untuk kepada kalian tapi untuk ke semua orang. So, hand sanitizer ini sangat penting banget juga untuk menjaga kalian dari yang sedang pandemi sekarang tuh, yaitu COVID-19, dan menurutku hal yang wajar. Jadi, selain kalian memakai masker saat berpergian, jangan lupa juga kalian membawa tisu, hand sanitizer, bahkan 2-3 masker cadangan. Kenapa kita perlu membawa 2-3 masker cadangan? Karena masker tidak akan berfungsi secara optimal jika digunakan terlalu lama. Gunakan masker kalian 4-6 jam, lalu gantilah dengan masker baru yang sudah kalian bawa. Cara menyimpannya pun tidak boleh asal. Simpanlah masker yang sudah kalian pakai ke dalam plastik. Lalu segel erat-erat masker yang ada dalam plastik kalian. Lalu simpan dan pakai masker baru yang sudah kalian pakai. Kenapa kalian perlu menyimpan masker ke dalam plastik lalu disegel erat-erat? Karena agar partikel-partikel yang menempel pada masker kalian tidak berhamburan di dalam tas dan tidak menyatu dengan barang-barang kalian. Nah, tips selanjutnya yaitu membawa helm pribadi saat naik ojek online. Hal ini didukung oleh keputusan Menteri Kesehatan nomor HK 01-07-Menkes-328-2020 tentang panduan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tempat kerja, perkantoran, dan industri dalam mendukung keberlangsungan usaha pada situasi pandemi. Dalam panduan itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu saat perjalanan menuju ke tempat kerja, saat berada di tempat kerja, dan saat kembali ke rumah. Apa sih hubungannya antara membawa helm pribadi dengan panduan ini? Nah, hubungannya itu pada panduan bagian pertama, yaitu saat perjalanan menuju ke tempat kerja. Kok bisa sih itu menjadi hubungan antara panduan ini dan helm? Karena saat kita menuju ke tempat kerja, bagi kita yang tidak memiliki kendaraan pribadi mengharuskan menggunakan jasa transportasi umum. Salah satunya itu jasa ojek online. Nah, biasanya ojek online sendiri sudah menyediakan helm. Namun, saat pandemi ini dihimbau untuk membawa helm pribadi. Kenapa? Karena COVID-19 ini bisa tertular lewat droplet. Droplet itu apa? Droplet itu percikan ludah yang mengandung virus yang dikeluarkan saat kita berbicara, bersin, atau batuk.
Nah, droplet itu sendiri bisa menempel pada permukaan benda termasuk helm, khususnya helm full face. Oleh karena itu kita kan tidak tahu penumpang sebelumnya itu terinfeksi virus atau tidak. Nah, untuk mencegah penularan tersebut, kita dihimbau untuk membawa helm pribadi. Kerennya sendiri tuh ya teman-teman, para driver ojol telah membentuk protokol kesehatan tersendiri untuk menyambut era new normal. Tips penerapan new normal di tempat umum. Yang pertama, saat kita berada di pusat perbelanjaan. Poin pertama yaitu gunakan masker seperti masker medis ataupun bisa menggunakan masker kain seperti ini. Yang kedua, jagalah jarak minimal 1 meter saat berbelanja. Yang ketiga, tidak berkerumun dan menjauhi kerumunan saat berbelanja. Yang keempat, tidak berlama-lama saat berbelanja. Berilah target waktu pada diri sendiri agar tidak terlalu lama berada di luar ruangan. Yang kelima, hindari pembayaran menggunakan uang tunai. Pilihlah toko yang menyediakan pembayaran menggunakan uang virtual. Yang keenam, gunakan hand sanitizer atau bisa mencuci tangan menggunakan sabun setelah berbelanja. Saat berada di luar rumah, pastinya kita akan melewatkan waktu beribadah. Nah, ini ada beberapa tips tentang beribadah di saat di luar rumah. Tips yang pertama, yaitu kita membawa perlengkapan ibadah sendiri. Hal ini sangat penting karena tempat ibadah merupakan salah satu klaster penyebaran tertinggi virus COVID-19. Tips yang kedua, yaitu menjaga jarak 1 meter. Tips yang ketiga yaitu membawa masker dan juga membawa hand sanitizer. Jangan sekali-sekali menggunakan masker atau meletakkan masker di dagu karena akan menyebabkan masker tersebut kotor. Dan menggunakan hand sanitizer saat kita memegang barang umum seperti gagang tubuh. Tips yang keempat yaitu kita jangan mendukung orang lain. Tips saat berada di tempat kerja pada era new normal. Pertama, mencuci tangan saat tiba di tempat kerja. Selanjutnya, menggunakan siku saat membuka pintu. Selanjutnya, tidak berkerumun pada saat di tempat kerja dan menghindari kerumunan. Membersihkan meja dengan disinfektan agar meja tersebut selalu bebas dari virus. Selanjutnya, menyediakan hand sanitizer, menjaga jarak minimal 1 meter, menggunakan masker, membawa perlengkapan pribadi seperti alat ibadah dan alat makan. Tips selanjutnya apabila kita sedang makan di tempat umum. Yang pertama yaitu selalu menggunakan masker. Apabila sedang makan, masker bisa kita lepas dan ditaruh di tempat semestinya, bukan ditaruh di dagu. Yang kedua yaitu usahakan membawa peralatan makan sendiri, seperti contohnya sendok dan garpu milik kita sendiri. Yang ketiga, jangan lupa untuk mencuci tangan dengan sabun. Apabila tidak ada tempat mencuci tangan, kita bisa menggunakan hand sanitizer. Yang selanjutnya, usahakan untuk melakukan pembayaran dengan cara non tunai. Dan tips yang terakhir, apabila kita sedang makan di tempat umum, sebaiknya kita harus menjaga jarak dengan pengunjung yang lain. Tips and trik saat berada di tempat umum. Yang pertama adalah dengan selalu menggunakan masker. Saat kita berada di tempat umum, kita harus menggunakan masker, baik masker medis ataupun masker kain seperti ini saat kita berada di tempat umum, baik itu di toilet sekalipun. Yang kedua adalah kita harus menjaga jarak satu dengan yang lain. Dengan menjaga jarak dengan orang yang ingin memasuki toilet yang sama, kita harus menjaga jarak antara 1 meter sampai 2 meter untuk menghindari bersentuhan secara langsung. Ketiga adalah kita setelah menggunakan toilet umum, kita harus mencuci tangan dengan sabun di wastafel yang ada di toilet tersebut, atau dengan menggunakan hand sanitizer yang kita bawa dari rumah.